Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Joe itu udah lebih dari cukup. Wah, gitu aja kita diskusikan sebetulnya udah udah lebih dari cukup itu. Jadi saya nggak mau melemparkan garam menggarami air laut dah. Ya. Saya melihat mungkin dari sudut lain aja, ya. Terutama dari konteks demokrasi ya, di Indonesia. Dengan pelaksanaan pilkada dilakukan semua pada 2024, saya melihat minimal ada 4 poin itu ya, yang saya kira tidak terlalu positif, tidak terlalu menyenangkan, bukan kabar gembira itu Pak Jo. Menurut saya sih ya bukan kabar gembira. Yang pertama, pilkada yang diselenggarakan bukan pada 2022 atau 2023 ya, tadi udah ada daftarnya dari Pak Jo itu. Ini mencerminkan semakin menguatnya oligarki politik, Pak. Jadi kita kan udah sering menulis itu ya mengenai gejala oligarki politik, terutama pada tingkat koalisi besar di antara Presiden Jokowi dengan partai-partai atau fraksi-fraksi di DPR ya. Yang kemudian mereka itulah oligarki. Secara definisi ya kekuasaan yang ditentukan, kekuasaan ataupun politik, dinamika politik, kebijakan politik yang ditentukan oleh segelintir elit penguasa. Elit penguasa itu bisa di eksekutif, bisa di legislatif, dan bisa di partai. Nah itulah yang menentukan itu. Jadi kita ini semakin oligarkis, jelas itu. Jadi kalau kita lihat diskusinya itu, semula hanya 2 partai saja yang menolak itu. Yang pertama Nasdem, yang kedua PKS. Pada akhirnya hanya PKS. Jadi oligarki dan semuanya itu mengikut apa yang maunya presiden, apa maunya, mungkin presiden juga dibisikin sama orang lain, kita nggak tahu. Jangan-jangan yang membisiki mengarahkan presiden itu adalah Ibu Mega sebagai pemilik dari partai terbesar ya kan, PDIP itu kan Ibu Mega. Kita nggak tahu walau-alam, tapi banyak orang menduga seperti itu ya, karena ada tumpang tindih kepentingan politik, terutama Pilpres tahun 2024 ya. Jadi oligarkis, dan oligarkis ini juga tadi itu mungkin berkait dengan poin yang kedua ya, sebagai akibat, sebagai konsekuensinya. Poin yang kedua itu adalah semakin hilangnya kedaulatan rakyat. Nggak ada kedaulatan rakyat, paling tidak di berapa ini paling tidak ya bukan lagi tertunda, memang dihilangkan itu. Kalau mau pemerintah itu agak sedikit bijak gitu ya, walaupun oligarki tapi nggak terlalu jelek ya, ya mungkin bisa sedikit mukanya bisa diselamatkan, yaitu dengan meneruskan itu, diperpanjang itu bupati, wali kota, gubernur yang jatuh pada 2022 dan 2023 itu diperpanjang. Kalau pertama itu mencerminkan bahwa pemerintah pusat ini, oligarki yang ada di pusat ini masih mengakui kedaulatan rakyat. Karena apa? Karena yang diperpanjang tadi itu, contoh dari Pak Jo tadi yang terakhir, Gubernur Jogja itu yang dikeluarkan perpresnya, itu kan mereka tadinya kan dipilih oleh rakyat, ya kan? Jadi walaupun diperpanjang misalnya 2 tahun atau 3 tahun ya nggak apa-apa, karena mereka masih merepresentasikan kedaulatan rakyat. Karena belum ada lagi yang dipilih yang mewakili kedaulatan rakyat itu. Nah, kalau misalnya diangkat dari pusat, itu memang bahayanya udah dikemukakan oleh Pak Jo tadi itu. Jadi oligarki satu, yang kedua adalah lenyapnya kedaulatan rakyat. Mungkin berusaha dipulihkan pada pemilu pilkada 2024 itu, tapi apakah itu bisa tergantikan ya? Apakah sejarah yang tidak menggembirakan ini, sejarah yang katakanlah boleh disebut kalau nggak hitam ya minimal abu-abu lah, gelap gitu, itu bisa dihapus dengan pilkada 2024? Ya, saya nggak tahu. Kalau gejala-gejalanya seperti ini kan ya
kelihatannya sih elit politik oligarkis itu tidak punya political will untuk memperkuat demokrasi. Tidak ada, sama sekali tidak ada keinginannya, tidak ada. Yang mereka pentingkan cuma berbagi-bagi kekuasaan, mengamankan kekuasaan, berbagi kekuasaan dalam pemilu pilpres terusnya pilpres 2024 itu. Nah, jadi oligarkis, kemudian meningkatnya oligarkis, merosotnya kedaulatan rakyat, dan yang ketiga ya saya kira yang juga tidak kalah jeleknya, saya kira mungkin Pak Jo paling setuju ini dengan poin yang ketiga ini, yaitu kembalinya resentralisasi, lenyapnya otonomisasi daerah. Ini kan mbahnya gitu, mbahnya ini kan soal otonomi daerah ini kan Pak Jo ini. Nah, jadi pastilah menurut saya sih ya enggak ini itu sangat riskan ya. Yang paling pokok itu resentralisasi. Jadi semua pejabat itu diangkat, dan yang diangkat tuh pastilah itu, kalau boleh saya sebut agak sedikit bahasanya vulgar ini Bung Evan, itu pasti kroni penguasa sekarang, kroni dari oligarki politik yang ada itu. Jangankan kekuasaan di daerah ya, kekuasaan gubernur atau wali kota, komisariat aja, komisaris perusahaan BUMN itu tidak akan bisa Anda menjadi komisaris BUMN kecuali Anda kroni dari rejim yang ada. Rejim itu termasuk oligarki, mungkin Anda berhubungan dengan fraksi yang berpengaruh di DPR, membisikkan kepada eksekutif, ya kan. Kalau Anda nggak kroni, nggak bisa, tidak bisa jadi ini. Kalaupun ada itu pengecualian. Kalau tidak ada yang bukan kroni itu pengecualian, bukan sesuatu hal yang umum bahwa komisaris itu bukan kroni, itu kan harusnya begitu. Bukan itu yang umum itu bahwa Anda harus kroni. Dan oleh karena itu bisa dibayangkan mereka yang diangkat sebagai penjabat kepala daerah, penjabat bupati, penjabat wali kota, dan penjabat gubernur itu pasti dia harus kroni. Apalagi kemudian pejabat-pejabat ini akan melayani atau bertugas baik secara eksplisit maupun implisit untuk mengamankan pertama-tama pileg Pak, pemilu legislatif itu, ya kan, untuk memastikan bahwa partainya tetap partai yang mendapatkan suara paling banyak. Ya PDIP, ya Golkar, ya kan, memastikan bahwa partai-partai yang kecil, partai-partai gurem itu tetap gurem gitu, kira-kira begitu. Bahwa partai-partai yang besar itu, ya terutama yang besar itu boleh disebut PDIP, Golkar, Gerindra gitu kan, kira-kira begitu. Yang lain mungkin ya pinggiran saja, berusaha untuk memastikan itu pasti. Nah, yang lebih pengen dipastikan lagi adalah pilpresnya itu yang lebih penting lagi diamankan gitu. Nah, jadi oleh karena itu dari sudut ini ya nggak bisa kita, alasan apapun kita nggak bisa menerima sebetulnya pengangkatan apakah PNS, bisa saja non PNS Pak, bisa nggak ya kan? Dengan istilah lelang jabatan atau apalah bisa dimain-mainkan. Ya, ada dirjen-dirjen di beberapa perguruan di pemerintahan itu yang bukan pegawai negeri dan menimbulkan kekacauan di kementeriannya. Salah satunya itu adalah yang ribut dengan 2 jilid buku Kamus Sejarah Indonesia, ya kan, aktivis, ya kan, diangkat jadi dirjen, ya kerjanya mau menghilangkan jejak PKI, ya kira-kira begitu. Nah, begitu juga, oleh karena itu bukan tidak mungkin Pak, kepala daerah itu, pejabat kepala daerah itu juga diangkat orang-orang yang sebetulnya tidak punya track record, orang-orang non PNS yang tidak punya track record. Saya tak tahu apakah mungkin nggak itu, bagaimana itu. Bisa saja itu bisa diatur semua lah Pak, nggak ada yang nggak bisa diatur gitu kan menurut saya sih. Atau mungkin juga yang diangkat itu mungkin kalaupun dia PNS yang tidak jelas ujung pangkalnya, maksudnya tidak jelas rekam jejaknya, punya prestasi atau tidak, ya kan, itu kan juga masalah. Yang penting kan dia bisa mengamankan kepentingan oligarki politik itu yang paling penting. Nah, yang keempat nih, yang terakhir, ini dengan berbagai hal yang kita sorot itu, menguatnya oligarki, merosotnya
otonomi daerah, kemudian hilangnya kedaulatan rakyat, maka kemudian yang kita alami ya tahun-tahun sekarang sampai 2024 dan mungkin juga setahun setelah pemilihan presiden itu, setahun biasanya nggak efektif, itu adalah munculnya atau kita kehilangan atau kita tidak punya pemerintahan yang efektif. Akan terciptalah ineffective governance atau ineffective government. Jadi pemerintahan yang tidak efektif, ya, nggak bisa efektif. Oleh karena itu, ya, tapi mungkin ada faktor yang membuat mereka bisa selamat, Pak Jo. Selamatnya itu apa? Nggak ada uangnya, nggak ada dana. Ya kan, mau bikin apa kita? Dananya sudah habis untuk misalnya mitigasi COVID-19. Ya, atau habis untuk dialihkan untuk pembangunan ibu kota negara baru misalnya kan, bisa kan bikin alasan seperti itu. Makanya kemudian pejabat kepala daerah yang diangkat itu tinggal duduk-duduk aja, Pak, ongkang-ongkang saja, tidak bisa dituntut akuntabilitasnya. Ya bagaimana mau dituntut akuntabilitasnya? Dananya nggak ada, katanya APBD-nya nggak ada, bagaimana? Oleh karena itu maka pemerintahan daerah itu kalau pakai bahasa daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat itu, apakah presiden ataupun menteri dalam negeri, itu kalau pakai bahasa agama Islam itu wujuduhu ka'adamihi, ada tapi nggak ada, Pak. Wujud ada sih tapi seperti tidak ada gitu kan. Karena tadi itu tidak bisa menjalankan pemerintahan, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali memenangkan aspirasi, keinginan dari elit politik oligarkis itu. Paling itu aja. Nah, saya kira itu aja, udah 15 menit 4 poin itu, Pak Jo. Jadi saya nggak nambahin lagi yang soal yang sudah disampaikan oleh Pak Jo. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.